bihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat wal afiat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul kembali di masjid ini, di majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kaki kita bernilai pahala dan menjadi pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi bulan Ramadan, dan bulan yang mulia pasti akan datang kepada kita. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, bulan Ramadan pasti akan datang. Dan ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dalam pergantian siang dan malam. Waktu senantiasa terus berlalu. Ramadan demi Ramadan telah kita lalui. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah setiap kali bulan Ramadan datang, keimanan kita telah bertambah ataukah semakin berkurang? Banyak orang-orang yang belum siap untuk datang bulan Ramadan. Dan banyak di antara kita yang tidak persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut datangnya? Apa kita sudah berharap? Apa kita sudah berlatih? Apakah kita sudah berusaha menyesuaikan diri sebelum datangnya bulan Ramadan dengan latihan-latihan berpuasa, qiyamul lail, sedekah, puasa-puasa sunnah, dan yang lainnya? Maka Ramadan adalah bulan berkompetisi. Hanya seorang pemenang saja yang bisa melihat peluang. Maka manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk mempersiapkan diri demi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Insyaallah ta'ala, ini adalah pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Dan insyaallah ya, kita akan berjumpa kembali setelah Lebaran, setelah Ramadan. Ya, karena seperti biasa kalau Ramadan kajian rutin ba'da maghrib itu diliburkan atau dialihkan ke kajian sebelum berbuka. Ya, seperti itu. Insyaallah ta'ala materi kita di malam hari ini adalah hikmah syariat haji. Hikmah syariat haji. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, kenapa Ustaz tidak bahas puasa saja? Kok malah bahas haji? Karena bab di kitab ini adalah bab haji. Ya, sedangkan bab puasa sudah kita lalui di pertemuan yang lalu, dan itu sudah banyak ya dibahas oleh para asatidz, para ustadz. Silakan jenengan bisa tanya ke Ustadz Abu Ibrahim, ke ustadz yang lain, ke Ustadz Abu Ghazi. Anda bisa tanyakan itu tentang hukum-hukum berkaitan dengan hukum puasa, ya, agar supaya puasa kita lebih bermakna. Dan insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan membahas tentang hikmah syariat haji. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah, haji adalah ibadah yang berada di antara rukun-rukun Islam. Ya, di antara rukun Islam yang terakhir adalah haji ke Baitullah, haji ke rumah Allah. Haji adalah ibadah yang mengorbankan harta, fisik, tenaga, kemampuan, dan kemauan. Kenapa kita katakan kemampuan dan kemauan? Karena banyak orang mampu akan tapi dia tidak mau. Banyak orang mau tapi tidak mampu. Nah ini, Ustaz, masuk kategori mampu itu seperti apa? Masuk kategori mampu dalam bab haji adalah ia memiliki kemampuan secara finansial untuk pergi berangkat haji. Nah ini harus digarisbawahi ini ya, harus digarisbawahi. Dia memiliki kemampuan finansial untuk berangkat haji. Dia punya uangnya, dia sudah daftar dengan berbagai macam cara ya, selama halal. Dia daftar 25 tahun, 26 tahun, 30 tahun baru bisa berangkat haji. Nah, ada yang pakai ONH plus, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun baru berangkat. Ada yang pakai ketika Allah berikan rezeki lebih, ya dia bisa haji furada, daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Ya, itu sekitar 350 sampai 400 itu haji furoda ya. Ya, jangan berkecil hati. Allah Subhanahu wa taala yang semuanya memberikan rezeki kepada kita. Jangan membatasi rezeki Allah. Ya Allah, Ustaz kok cek larangi. Murah. Haji 400 juta itu murah.
Yang mahal itu adalah kesempatannya. Kita tidak tahu apakah mati dalam keadaan sudah berhaji atau belum, kan gitu. Itu yang mahal. Kalau 400 juta itu masih bisa selama itu masih urusan duniawi. Ya, karena uang 400 uang itu urusan duniawi, jemaah. Makanya kalau kita tidak sandarkan urusan duniawi ini kepada akhirat, hasilnya sia-sia. Mau uang 1 M pun kalau dibuat sia-sia, ya sudah, tidak akan bernilai pahala. Tapi uang 400 juta di tangan orang yang tepat, dia gunakan untuk berhaji ke Baitullahil Haram. Ya, semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk haji, amin ya rabbal alamin. Jadi disebut dengan mampu haji adalah ketika Anda memiliki uang Anda sendiri. Oleh karenanya orang yang hutang untuk haji, memaksakan diri untuk haji dengan cara berhutang, maka ini masuk dalam kategori belum mampu. Tapi kan ada kemauan. Loh, semua di antara kita mau, siapa yang nggak mau? Cuman kan masalahnya mampu kan? Iya. Anda daftar haji saja itu harus mampu kan untuk membayarnya. Bayar daftar haji itu berapa hari atau 1 bulan sekali ya bayarnya itu. Kalau sama mengantri yang 25 tahun. Nah, itu kan ada uang juga. Anda harus setorkan tiap bulannya, tiap tahunnya. Begitu pula ketika Anda yang 10 tahun, 5 tahun, bahkan yang furoda 1 tahun pun harus ada finansialnya. Ini disebut dengan mampu. Ya, kalau berhutang untuk haji, maka Anda tidak disebut dengan mampu atau belum mampu. Tapi Anda memaksakan diri untuk itu. Tapi kan kalau Anda berhutang, Ustaz, Anda bisa menjamin insya Allah saya bisa untuk membayarnya. Boleh tidak? Boleh. Kata siapa tidak boleh? Boleh. Hutang untuk haji boleh? Boleh. Haji dengan cara berhutang boleh? Boleh. Boleh. Sah. Halal uangnya. Tapi kita tidak membahas masalah halal haramnya, sah atau batalnya. Tapi yang kita bahas adalah ya mampu atau tidak mampunya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah itu tidak akan memberatkan suatu jiwa kecuali dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya sesuai dengan kemampuannya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah pasti akan menjadikan setelah kesulitan itu berupa kemudahan. Ya, jadi kalau masuk dalam kategori belum mampu, jangan memaksakan diri. Ini saran kami ya. Dengan cara berhutang. Nah, karena Anda tidak tahu ya. Hutang itu adalah perkara yang tidak pasti. Apakah bisa terbayar atau tidak? Ya, kalau sebelum wafat bisa terbayar. Kalau ternyata wafat hutangnya belum terbayar, maka menjadi hutang waris. Berupa warisan, berupa hutang. Ada lagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan atau belum memiliki kemampuan. Dia berhutang. Tapi hutangnya caranya haram. Ikut program talangan haji. Kemana? Ke bank. Banyak tidak? Banyak. Syariah itu. Talangan haji. Talangan umrah. Boleh tidak Ustaz Anda mengikuti talangan umrah, haji di bank? Kalau Anda memastikan tidak adanya bunga kredit, maka boleh. Tapi mana ada? Ada tidak? Mungkin ada informasi antum ada bank yang ngasih talangan haji atau umroh tapi nggak ada bunganya. Anda mau daftar maksudnya? Ada tidak? Tidak ada. Pasti ada. Pasti ada apanya? Bunganya. Iya. Nggak mungkin enggak jemaah. Pasti ada. Oleh karenanya orang yang berhaji dengan cara seperti ini, maka uangnya adalah uang haram. Dan orang yang berhaji dengan uang haram, maka hajinya tidak mabrur, tidak diterima. Tapi apakah sah Ustaz? Sah. Sama kayak orang sholat pakai baju dapat nyolong. Sah sholatnya? Sholatnya sah, tapi dia dapat dosa, tidak dapat pahala. Tidak bisa dibedakan ya antara sah atau tidaknya, antara dapat pahala atau dapat dosa. Sama seperti halnya orang berhaji seperti itu. Ustaz, kalau saya sudah terlanjur berhaji dengan cara minjam ke bank ini gimana Ustaz?
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya harus mengulang haji saya? Jika Anda mampu, ulangi. Jika Anda tidak mampu, bertobatlah kepada Allah. Selesai. Karena belum tentu haji kita diterima oleh Allah. Ya, lawang pakai cara yang halal saja belum tentu mabrur, apalagi pakai cara yang haram. Oleh karena dalam Islam, pembahasan haji itu adalah pembahasan yang diletakkan setelah beberapa bab dalam hukum fikih itu. Pertama wudu, sholat, segala macam, puasa, zakat, baru setelah itu bab haji. Kenapa? Karena bab haji ini butuh kesiapan mental, kesiapan tenaga, kesiapan finansial, kesiapan fisik, ya, kemampuan dan kemauan. Maka itu harus ada semua terkumpul padanya berupa modal-modal yang besar untuk melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dalam pembahasan haji memiliki faedah yang sangat besar. Ya, di antaranya adalah majma'un li sirati al-muslimin. Menjadi tempat berkumpulnya seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi. Berkumpulnya kaum muslimin yang sangat banyak. Ya. Oleh karenanya ketika musim haji itulah kaum muslimin berkumpul dari berbagai macam penjuru dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajtami'una fihi min masyariqil ardi wa magharibiha fi sa'idin wahidin. Mereka berkumpul dari berbagai macam negeri di satu tempat yang sama. Ya'buduna ilahan wahida, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Mereka beribadah hanya kepada Allah. Mereka beribadah kepada Tuhan yang satu, yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para jemaah sekalian ya, kalau ada orang berhaji kok malah di sana melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tanda hajinya tidak mabrur. Karena seharusnya dia berhaji itu untuk ibadah kepada Allah, memperbaiki tauhidnya, memperbaiki tujuan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah dipumpung-pumpungin melakukan kesyirikan. Terutama jamaah kita ya, jamaah Indonesia ya. Batu yang buat lempar jumroh dikantongin dibawa pulang. Dia mabit di mana? Di Muzdalifah, di Mina. Dia ambil batunya, dibawa pulang, dikantongin. Banyak kasus tertangkap di bandara, batu-batu yang dibuat lempar jumroh itu dibawa. Mau dibuat apa? Batu keberuntungan, batu jimat, batu apa lagi? Membawa manfaat. Padahal tidak ada. Ya, baru-baru ini ada video tersebar kiswah Ka'bah, banyak di bagian pojok-pojoknya yang digunting oleh jamaah-jamaah umroh. Ini wallahi kurang kerjaan ini. Digunting ngapain? Dibawa Ustadz, dijadikan apa? Jimat. Jimat kiswah Ka'bah. La ilaha illallah. Ini hal yang memalukan ya. Seharusnya dia ke sana itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi. Biasanya orang kalau haji ataupun umrah sama, haji umrah sama. Kalau berkunjung wisata-wisata ke tempat wisata-wisata tertentu, dia banyak melakukan kesyirikan kepada Allah. Contoh seperti ketika Gua Hira, ditulis nama dia, nama siapa, nama keluarga ditulis semua. Dan harapan apa? Dan harapan ini mendapat kebaikan. La wallahi ini adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pergi haji ataupun umrah, berkunjung ke sana kemari, dia banyak melakukan kesyirikan. Maka ini harus hati-hati jemaah. Ciri-ciri haji mabrur adalah ketika dia berusaha untuk keluar dari jerat-jerat kesyirikan. Makanya kalau ada orang di waktu hajinya dia berani melakukan kesyirikan, jangan heran kalau pulang dia bakal lebih ganas lagi syiriknya. Duh, masa dia salah? Kan kadang anggapan di masyarakat kita itu kalau sudah haji pasti benar. Udah tuh, habis haji naik mimbar, padahal nggak tahu apa-apa. Bapak haji, emang haji belajar?
Ya kalau kayak zamannya apa Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, dahulu mereka berhaji pakai kapal laut, berbulan-bulan, bertahun-tahun tinggal di Mekah, sekalian belajar sama ulama, musim haji, haji. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang, musim haji, haji toh, nggak ada yang belajar. Loh, kadang kalau umroh saja kunjungan ke Masjid Nabawi suruh ngaji, belajar Al-Fatihah tiap subuh, mana mau? Kan ada tuh biasa kalau subuh, insya Allah yang sudah pernah umroh pasti ngerti itu. Di tiang-tiang Masjid Nabawi itu ada halaqah subuh untuk bimbingan baca Al-Fatihah. Di situ ada pengampunya. Ya orang Arab sana. Mana pada mau? Nggak mau. Malu katanya. Gimana mau belajar agama? Sama kayak haji. Mana hajinya itu plus Turki lagi. Haji plus Turki, haji plus Mesir, haji plus mana? Qatar, haji plus Emirat Arab. Itu antum bukan belajar, itu namanya kunjungan, ngelencer. Habis ibadah haji ngelencer. Kok tiba-tiba datang nyampe Indonesia langsung naik mimbar khutbah ceramah. Dallu fa'adallu. Sesat dan menyesatkan manusia. Dan luar biasa banyak manusia yang mengatakan, wah dia sudah haji, nggak bisa diremehkan. Emang kenapa semua orang bisa haji? Semua orang bisa haji. Tidak ada yang luar biasa bagi orang yang berhaji kecuali bagaimana urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena baik sekali faedahnya berhaji itu. Kalau seandainya dia tidak niat, dia tidak murniakan tauhid, maka jangan heran kalau seandainya di tanah suci pun dia akan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'i Bukit Safa Marwa, tiap ke Bukit Safa dia keluarkan, dia bacain itu, habis itu taruh lagi, simpan. Nyampe Bukit Marwa, baru lagi, begitu. Jimat cuma. Ini adalah sesuatu yang sifatnya memalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tanah yang paling suci di dunia. Bagi umat Islam adalah tanah haram. Bagaimana bisa dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di sana? Ya, oleh karenanya dalam bab haji ataupun umrah seharusnya dia bisa maksimalkan ini rumah Allah. Ada lagi yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul menggunakan Ka'bah. Boleh tidak? Wah, Ka'bah, wahai Ka'bah, kabulkanlah doa-doa saya. Ntar Ka'bah itu diapain? Diapain jemaah? Diusap-usap, dicium-cium. Boleh nggak sih? Ada nggak sih syariatnya mencium dan mengusap-usap Ka'bah? Tidak ada syariatnya. Nggak ada syariatnya. Ingat itu, nggak ada. Kalau Anda mengatakan ada, sini dalilnya mana? Anda datangkan dalil, kita terima, ayo berangkat umroh praktekin. Nggak bisa datangkan dalil, jangan disebut ibadah. Kalau cuma pengen tahu, Ustaz, nyentuh Ka'bah karena pengen tahu penasaran, boleh? Boleh. Kan Ustaz, ada hadis yang mengatakan bahwasannya kita kalau nyentuh Ka'bah doa kita dikabulkan. Wallahi bukan begitu maksud hadisnya. Maksud hadisnya itu adalah kalau Anda doa di multazam. Tahu multazam? Multazam itu kalau ada gambar Ka'bah sampai lihat di Google lah itu. Multazam itu yang mana? Antara batu Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu ada space. Space sedikit itu disebut dengan multazam. Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang doa di multazam, maka insya Allah Allah pasti akan kabulkan doanya. Itu multazam. Paham? Bukan semua dinding Ka'bah disebut multazam. Tidak, jemaah. Ini enggak, dibawakan Hijri Ismail dia masuk nangis-nangis. Mohon maaf ya, banyak yang tersinggung mungkin. Ini Ustadz gimana? Ulung itu biasa dilakukan. Emang suatu kebiasaan yang dilakukan pasti berdasarkan syariat? Tidak. Hawa nafsu banyaknya. Oleh karenanya mana dalilnya? Ayo kita praktikkan kalau memang benar. Kalau tidak ada jangan dilakukan.
Tapi saya memohon kepada Allah Ustaz dengan menyentuh Ka'bah begini. Ya, maka tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya. Kalau Anda mau, Anda sholat di Hijr Ismail. Anda sholat 2 rakaat di situ, Anda berdoa. Karena Hijr Ismail itu terhitung masuk dalam bangunan Ka'bah. Hijr Ismail itu masuk dalam bangunan Ka'bah. Oke, kita kalau tawaf itu nggak boleh ngelos Hijr Ismail. Harus apa? Ngelilingi Hijr Ismail, bukan motong. Hijr Ismail nggak boleh, itu nggak sah tawafnya. Ya, oleh karenanya jangan melakukan syirikan kepada Allah sekalipun dengan Ka'bah itu sendiri. Bukankah ini kiblat umat Islam? Iya betul. Kiblatnya orang Muslim. Tapi bukan berarti bisa memberikan manfaat ataupun menolak mudarat. Tahukah Anda pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu sedang tawaf. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mencium Hajar Aswad. Saat dia mau mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, "Inni la a'lamu annaka hajarun." Saya ini tahu kamu itu cuma batu. La tadur wa la tanfa. Kamu nggak bisa ngasih manfaat dan nggak bisa juga menolak mudarat. Lau ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau seandainya saya nggak ngelihat Rasulullah mencium dirimu, saya wallahi nggak akan mencium kamu. Umar bin Khattab, dia mengatakan apa? Kamu ini wahai Hajar Aswad, itu hanyalah batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Kalau seandainya saya nggak ngelihat Rasulullah mencium kamu, saya nggak bakal seumur hidup ini mau nyium kamu. Mungkin kalau Umar bin Khattab ketemu kita zaman sekarang, gimana? Geleng-geleng tidak? Geleng kok iso yo? Hah? Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkultuskan sesuatu yang hukum asalnya tidak untuk dikultuskan. Ya, oleh karena inilah haji. Qulubuhum muttahidah. Hati mereka adalah hati yang satu. Kenapa haji itu harus bersatu hatinya? Karena tata caranya sama. Haji, tata cara haji di Afrika itu sama kayak di Amerika. Yang ada di Eropa sama seperti di Asia, di Indonesia, di Australia sama. Tata cara haji itu sama. Tata cara umroh sama. Mana ada orang umroh boleh sa'i dulu baru kemudian tawaf? Nggak boleh, tawaf dulu baru setelah itu sa'i. Ada urutannya, makanya hatinya harus sama. Begitu pula dengan masalah doa-doanya segala macam sama. Nah, kalau ada orang-orang yang berbuat suatu hal yang berbeda dari tuntunan syariat, maka itu tidak diperbolehkan dan itu merusak momen haji atau umroh. Antum nyanyi lagu kenegaraan di Masjidil Haram, itu tidak nyambung. Antum bukan lagi upacara, tapi kan ini menunjukkan eksistensi negara kita. Salah, Pak. Salah. Sampean lu, udah nggak usah jauh-jauh sampai ke Mekah. Emang sampean tiap mau sholat nyanyi dulu? Enggak kan? Jangan ngomong, oh anti NKRI. Enggak. Anti NKRI dari mana? Tahu diri, tahu tempat. Di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Di mana ada tempat kita berada, disitulah kita menghargai dan menghormati. Antum nggak mungkin kan? Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, di masjid saja Anda tidak bisa sembarangan Anda bernyanyi, ya lagu kenegaraan, meskipun itu negara Anda, gitu loh. Itu nggak boleh. Ada tuntunan-tuntunan syariat yang harus Anda perhatikan dalam masalah ini. Apalagi di tempat orang, di Masjidil Haram, sambil bawa bendera lah, nyanyi. Lagu kenegaraan saja itu tidak mending, apalagi lagu ormasnya, lagu kelompoknya. Kan untuk membangkitkan semangat tuh. Nggak gitu konsepnya membangkitkan semangat. Anda berhaji itu harusnya sudah semangat. Kalau Anda berhaji tidak semangat, nggak usah haji, sia-sia jadinya hajinya. Ya, oleh karena itulah yang banyak dikomentari oleh para masyayikh, terutama jamaah Indonesia. Antum cari aja di YouTube teguran masyayikh terhadap jamaah Indonesia banyak. Yang selfie lah,
yang nulis-nulis lah, yang teriak-teriak lah, yang ribut lah, yang inilah, yang itulah. Banyak betul PR negeri kita ini. Ya, terutama ketika di tanah suci. Giliran nanti ditegur, sudah kata-katanya keluar semua. Iya, banyak tidak? Banyak. Betapa banyak penyimpangan-penyimpangan itu. Oleh karena seharusnya hati seorang muslim ketika berhaji bertemu dengan saudaranya itu hatinya satu. Wa arwahuhum mu'talifatun fil haji. Dan ruh jiwa-jiwa mereka itu saling bertaut ketika musim haji. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 27. Ya, dan umumkanlah kepada manusia ketika musim haji itu tiba, agar supaya mereka datang ya kepadamu, yaitu ketika musim haji, meskipun mereka dalam keadaan berjalan kaki ataupun ketika mereka berkendara, mereka berdatangan dari berbagai macam negeri yang ada di dunia. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Karena haji itu adalah salah satu ibadah yang dapat menyatukan kaum muslimin. Di saat itulah kaum muslimin berkumpul ya menjadi satu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatadzakkarul muslimuna ar-rabitata ad-diniyah. Saat itulah kaum muslimin mengingat bagaimana persatuan agama itu. Bersatu di atas agama yang satu, yaitu agama Islam. Maka di musim haji itu adalah momen bagaimana seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya dari berbagai macam suku bangsa, ras dan budaya. Di saat itulah dia dipersatukan oleh Allah dengan cara yang satu, dengan tutorial yang satu. Yang laki hanya menggunakan kain ihram, yang perempuan pun demikian. Dengan cara yang benar. Sudah sama. Ya, inilah syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa quwwatul wahdati al-islamiyah, dan kuatnya persatuan Islam. Ya, orang kafir banyak berkomentar. Ya, bahwasannya di musim haji kaum muslimin bersatu padu, berkumpul di tempat yang satu. Di musim-musim haji itulah kaum muslimin memiliki perkumpulan yang besar. Oleh karenanya banyak orang kafir itu yang tidak suka dengan perkumpulan kaum muslimin. Ya, bahkan mereka memiliki antek-antek di kalangan tubuh kaum muslimin dengan adanya orang-orang munafik. Sehingga banyak sekali orang-orang berkomentar negatif tentang haji. Ada yang berkomentar, haji itu ngapain haji? Ya enggak? Ada yang begitu, ada. Ngapain haji? Ya mendingan uang haji digunakan untuk apa? Untuk santunan ataupun yang lain. Enggak bisa, haram hukumnya. Haram hukumnya. Enggak boleh, uang haji harus dibuat untuk haji. Enggak boleh digunakan untuk yang lain-lain. Ya, ini haram hukumnya. Kemudian ada orang mengatakan, ngapain haji itu harus ada di bulan Dzulhijjah? Kenapa enggak tiap bulan Hijriah saja ada musim-musim haji? Nah, ini orang bodoh berbicara kayak begini nih. Anak kalau mau tanya anak SD, anak-anak yang ada di sini, kami yakin anak-anak ini bisa ngerti. Haji itu di bulan Dzulhijjah saja. Tidak ada di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, apalagi Ramadan. Tidak ada. Ya, oleh karena orang jahil saja yang menganggap bahwasannya kami mau usul ke pemerintah Arab Saudi kalau bisa haji itu dibuka di bulan-bulan selain bulan Dzulhijjah. Haji itu bukan urusan Saudi Indonesia, jamaah. Haji itu urusan hamba dengan Allah. Arab Saudi itu hanya memfasilitasi, membuka jalan dan wasilah agar supaya manusia lebih mudah dalam berhaji. Penetapan syariat haji, tata caranya, segala macam waktunya berkesesuaian dengan apa yang telah Allah aturkan, bukan hamba. Ya, inilah bagaimana seorang memahami haji itu dengan cara yang benar. Wa fil haji tadzakkara li halil anbiya'i wal mursalin. Di haji itulah seseorang akan mengingat para nabi dan rasul. Bagaimana mereka itu menjadi orang-orang yang murni dan ikhlas kepada Allah dalam berdakwah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat, bukan makam. Makom, tahu makom? Bedakan sama makam. Makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Batu
yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk berdiri ketika beliau membangun Ka'bah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bekas tempat berdiri beliau itu disebut dengan maqam. Dan sekarang posisi maqamnya itu ada di depan pintu Ka'bah. Yang ada itu loh, yang dipagerin itu namanya maqam. Jadi kalau Anda umrah ataupun haji, setelah tawaf, sunnahnya itu sholat 2 rakaat antara maqam dan pintu Ka'bah. Gampangannya umrah saja udah. Ustaz, Anda kan umrah. Terus sholatnya di mana Ustaz? Sholatnya itu di antara pintu Ka'bah dan maqam Ibrahim. Jadi kalau bisa itu ini maqam, ini pintu Ka'bah, Anda sholat di tengahnya, di antara itu. Kalau nggak bisa, darurat karena sebab banyaknya membeludaknya, nanti takut malah antum sujud terinjak-injak kepalanya, maka bisa lolosin aja maqam Ibrahim. Yang penting Anda sholat lurus dengan maqam dan juga Ka'bah. Arah sholatnya itu loh. Contoh, papan itu Ka'bah, tiang ini maqam Ibrahim. Gimana caranya antum bisa sholat di antara maqam Ibrahim? Caranya kalau enggak antum berdiri antara papan dan tiang ini, kalau enggak ya antum berdiri di sini. Pokoknya lurusin aja hadapnya kita sholat ini kepada maqam dan Ka'bah. Paham ya sampai sini ya? Mau sebelah sini ke sana atau dari sana ke sana, pokoknya kena Ka'bah. Jangan dari sini antum ngadep maqamnya luput dari Ka'bahnya. Enggak boleh itu. Karena ketentuan dalam salat itu kalau sudah melihat Ka'bah, menghadap Ka'bah pas itu merupakan suatu kewajiban fardhu ain. Dan kalau ada orang salat berada di depan Ka'bah di Masjidil Haram, dia tidak menghadap Ka'bah secara pas, maka tidak sah salatnya. Paham ya? Bedakan dengan kita yang saat ini jauh dari Ka'bah. Maka tidak ada kewajiban harus menghadap Ka'bah pas lurus. Intinya adalah syatrul Masjidil Haram, bukan syatrul Ka'bah, tapi syatrul Masjidil Haram, arah Masjidil Haram, arahnya saja. Syatra itu mana? Arah Masjidil Haram bagi kita di arah barat. Ya sudah, antum sholat ngadep ke arah barat itu masuk dalam kategori antum sholat ngadep syatrul Masjidil Haram. Sah tidak? Sah. Makanya masjid tidak perlu dimiring-miringin tuh karpetnya. Ustaz, kurang nyerong titik Ustaz. Ya gimana antum bangun masjid gimana kok enggak pas gitu kan, pertama. Yang kedua, antum lurusin aja gitu. Terus antum tarik garis lurus sampai Ka'bah, ternyata ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram bagi kita itu ya ke arah barat, ya kan? Nah, itu sudah sah. Karena kewajiban seorang muslim ketika dia tidak melihat Masjidil Haram, tidak melihat Ka'bah, maka sholatnya adalah syatrul Masjidil Haram, arah Masjidil Haram. Tapi kalau sudah lihat Ka'bah, dia wajib untuk menghadap dan melihat Ka'bah. Nih buat kita-kita yang sering protes lihat Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram lagi ngimam. Ya opo Syekh Sudes itu? Ngimam kok malah ndak ndelok tempat sujud. Banyak tidak? Anda pernah lihat tuh di Instagram tuh Syekh Sudes, postingan Syekh Sudes mengimami, ada bacaan Al-Qur'an ada artinya. Tiba-tiba ada yang komen, sekelas Syekh Sudes saja sholatnya tidak melihat tempat sujud. Melihat tempat sujud itu jemaah bukan sunnahnya sholat, apalagi wajib. Paham? Masuk Ustaz. Nah, kok sirap semua ini? Baru tahu. Ngelihat tempat sujud itu bukan sunnah sholat, bukan pula wajibnya. Cari di kitab-kitab ulama mana sunnah sholat harus lihat tempat sujud. Nggak ada. Yang ada adalah pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam mazhab Syafi'i disebutkan, melihat tempat sujud itu, kalau seandainya dia tidak bisa menjaga kekhusyuan kecuali dengan melihat tempat sujud, maka itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Pahami kalimat ini. Kalau ternyata dia melihat ke depan ketika sholat itu bisa tetap menjaga kekhusyuannya, maka itu boleh. Karena intinya sholat itu adalah menghadap Ka'bah, bukan menghadap tempat sujud. Intinya itu menghadap Ka'bah. Badan Anda, wajah Anda menghadap Ka'bah. Kalau sudah
di depan Ka'bah, nggak ada kewajiban lihat tempat sujud. Wajibnya Anda mantengin Ka'bah. Siapa yang kemarin umroh sholatnya sih lihat tempat sujud? Liatin Ka'bah. Jangan lihat tempat sujud. Karena Anda sudah wajib untuk menghadap Ka'bah. Lihat, Ka'bah itu. Oh gitu, Ustaz. Iya. Ya lihat Ka'bah itu di mana? Lihat, apalagi yang di shop pertama, kedua, ketiga masih kelihatan Ka'bah. Lihat Ka'bah itu. Mau lihat depannya Ka'bah sampai atasnya Ka'bah, jangan kayak gini, jangan ke langitnya, jangan. Ka'bahnya lihat. Makanya sampai ada orang mengatakan, ya orang sholat di sana itu ya nggak khusyuk. Kelihatan kalau nggak khusyuk. Buktinya apa? Dia tidak melihat tempat sujud. Loh salah. Ini salah dalam memahami hukum sholat. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya ini kan modal ilmu juga. Ketika kita mau berkunjung ke sana tidak sekadar berwisata tapi juga modal ilmu. Wa tadhkir bihali sayyidil mursalin wa imamihim, dan mengingatkan tentang kedudukan Sayyidil Mursalin Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana mereka senantiasa melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan tanpa banyak bertanya. Ketika Nabi Ibrahim disuruh bangun Ka'bah, sudah. Nabi Ibrahim melaksanakan. Kemudian setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, terimalah amalan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Ibrahim enggak kepedean. Alhamdulillah nak, kita sudah membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim ngomongkan Nabi Ismail, "Ya insyaallah nih, bagus nih." Enggak. Dia tidak berbangga dengan itu. Justru beliau meminta kepada Allah agar supaya diampuni, agar supaya diterima ibadahnya. Lah kalau kita ba'da sholat saja disuruh istighfar, kenapa faedahnya ba'da sholat suruh istighfar? Karena banyak sekali kekurangan ketika kita sholat. Jangan malah ada perasaan, "Oh insya Allah sholat saya pasti diterima." Kata siapa? Tidak ada. Haji saya pasti diterima. Apa buktinya haji diterima? Lo kadang habis haji ditanya, "Pak, Pak, begini, cemberut, maunya dipanggil apa?" Haji. Mi. Kalau nggak dipanggil haji atau mi, maka tidak mau. Ya, sudah waktu Isya. Ya, sudah waktunya Isya. Allah a'lam bishawab.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Kemudian di antara faedah dari musim haji juga adalah membersihkan diri kita ya dari setiap penyakit-penyakit hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyamaratakan saat itu kedudukan manusia. Di satu perkumpulan yang sama, orang kaya akan tetap berkumpul dengan orang miskin dengan pakaian yang sama, tidak ada beda. Ya. Kemudian orang yang memiliki kekuasaan dengan orang yang tidak memiliki kekuasaan pun sama. Dia tidak boleh membawa perhiasan-perhiasan. Dia tidak boleh menggunakan hal-hal yang sifatnya itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang-orang yang mampu. Tidak, sama. Semuanya menggunakan pakaian yang sama. Ya, tidak ada beda antara yang kaya ataupun yang miskin, yang memiliki kedudukan ataupun yang tidak memiliki kedudukan. Mereka semua pergi dari tempat-tempat yang jauh hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di musim haji itu pula kita bisa mengingat bahwa kelak pada hari kiamat kita akan berkumpul dengan manusia di padang mahsyar ketika seorang wukuf di tanah Arafah. Ya, itu mengingatkan dirinya bahwasannya kelak di hadapan Allah dia akan berkumpul dengan manusia di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di mana manusia akan berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak membawa apapun kecuali amalan-amalan kebaikan. Dan ini juga mengingatkan kepada kita bahwasannya apa yang ada di dunia yang kita miliki ketika haji saja tidak bisa terbawa. Iya kan? Ketika haji itu nggak bisa dipakai. Emas-emasan yang bagus itu nggak bisa dipakai. Perhiasan-perhiasan nggak bisa dipakai. Pakaian-pakaian yang bagus, yang mahal itu nggak boleh dipakai ketika kita berhaji. Hanya menggunakan 2 helai, kalau laki-laki ya, 2 helai kain ihram. Mengingatkan kita tentang kematian. Begitulah kematian. Sebanyak apapun yang kita kumpulkan kelak tidak akan pernah bisa dibawa. Hanya berbekal, yang kita bawa hanyalah berbekal kain kafan, beberapa lembar dari kain kafan. Dan itu semua tidak akan pernah bermanfaat kecuali amal kebaikan kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di musim haji ini seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan hartanya, dia tinggalkan kampung halamannya. Tidak ada bekal terbaik ketika seorang akan berangkat haji kecuali itu adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fatazawwadu, maka berbekalah kalian karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Seorang yang musafar haji, maka dia akan meninggalkan keluarganya. Dia tidak tahu apakah dia bisa kembali lagi ataukah justru ia disolatkan di sana. Makanya jangan heran ya kalau seandainya kita ke sana terus ternyata setiap sholat 5 waktu ada sholat jenazah, sholat jenazah, sholat jenazah. Kenapa? Karena memang banyak orang yang wafat di sana. Dan padahal dia mungkin bisa jadi dia berharap untuk kembali kepada negerinya. Bisa jadi keluarganya menunggu kedatangannya. Akan tapi takdir berkata lain. Ajal telah menjemputnya dan dia tidak tahu bahwasannya ia akan mati di sana. Kemuliaan Allah akan berikan kepadanya ketika dia wafat di sana. Akan tapi tetap keluarganya akan merasa tertinggal, ya, akan merasa ditinggal, akan merasa kehilangan dengan kehilangannya. Oleh karena tidak ada tawakal seorang itu kecuali ketika dia musim haji dia harus bertawakal, serahkan semuanya urusan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, saya serahkan semua perkaraku kepada Allah. Ya, ini mengajarkan kepada kita tentang tawakal. Sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ibunda Hajar di tempat tersebut dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali makanan dan minuman yang sedikit. Akan tapi ketika ibunda Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah memerintahkan dirimu untuk melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim hanya melihat ibunda Hajar dan diam, kemudian berpaling dan berjalan meninggalkan mereka berdua, ibunda Hajar dan Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina, jadikan negeri ini ya Allah sebagai negeri yang aman. Ya, ini tawakalnya Nabi Ibrahim dan itu bisa dipraktekkan ketika seorang berhaji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia harus bertawakal kepada Allah,
bagaimana dia harus berserah diri kepada Allah. Dia nggak tahu apakah dia bisa hidup atau tidak. Dia nggak tahu apakah dia bisa kembali atau tidak. Makanya haji itu sekali lagi yang dibutuhkan tidak sekedar harta saja, tapi mentalnya, takwanya, ketaatannya, ibadahnya. Betapa banyak orang yang sudah sampai sana itu sampai bingung, saya mau doa apa ya? Kok saya tiba-tiba nggak hafal doanya ya? Kenapa? Jangankan nunggu di hari kiamat, terkadang seorang menjumpai hal-hal yang aneh-aneh dari kehidupannya selama di negerinya ini, dia menjumpai teguran-teguran Allah itu ketika haji biasanya. Banyak yang ada yang nggak bisa ngelihat Ka'bah, saking apa ya? Banyak yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Oleh karenanya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ya, Allah masih belum memberikan kesempatan kepada kita untuk berhaji karena Allah melihat bahwa kita belum siap. Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah pandang dia mampu untuk menerima rezeki itu. Kalau memang tidak mampu, Allah akan berikan rezeki yang lain sesuai dengan kemampuan dia. Ya. Dan bisa jadi saat ini Allah tidak memberikan karena melihat dari sisi kebaikan. Bagaimana kita harus ikhlas dulu, tawakal dulu, tauhidnya benerin dulu sebelum berhaji. Ya, terutama keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena haji tidak sekedar haji. Haji bukan sekedar perkara indah di mata saja. Di sana ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Bagaimana iklim cuaca yang panas, ya, dengan situasi tubuh kita yang tidak seperti mereka, bisa menjadi sebab terkadang sakit ataupun yang lainnya. Maka membutuhkan segala hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk bisa berhaji, ya, sehingga kita bisa